Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 12 Juli 2021 dengan episode Bank Sentral Beraksi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month-on-month yang naik dari sebelumnya 1,1% menjadi 1,3%. Kemudian ada dari China CPI year-on-year yang turun dari sebelumnya 1,3% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari China PPI year-on-year yang turun dari sebelumnya 9% menjadi 8,8%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Island Concept Indonesia Tbk atau ICON yang pendapatan usaha 41,68 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 naik dari pendapatan 35,11 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Pelangi Indah Kanindo Tbk atau PIKO yang pendapatan turun menjadi 76,06 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 dari pendapatan 121,34 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA yang mengumumkan kemitraannya dengan Gojek melalui rencana peluncuran 31 toko virtual di wilayah Jabodetabek di GoMart dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 0,05 poin menjadi 6.039. Sektor konsumer siklikal, keuangan, properti, teknologi, industrial bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 23 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari 10 hari dari Bank Sentral Eropa. Bank Sentral Eropa melalui Christine Lagarde mengatakan kepada para pelaku pasar dan investor bahwa mereka telah mempersiapkan panduan baru, langkah baru terkait dengan stimulus moneter yang dimana langkah-langkah baru tersebut akan dilakukan untuk tahun depan khususnya dalam dukungan ekonomi, di mana program pembelian obligasi berakhir. ECB sebelumnya menaikkan target inflasi menjadi 2% dan mungkin saja inflasi tersebut akan dilampaui karena ada beberapa variasi dan perubahan yang menarik. Sejauh ini, Eropa perlahan tapi pasti mulai kembali pulih dari pandemi, di mana mereka akan mulai melakukan perubahan kebijakan. Lagarde mengatakan bahwa dirinya mengharapkan rencana pembelian obligasi yang dimana saat ini berjumlah 1,85 triliun euro atau 2,2 triliun dolar dapat berjalan dan selesai pada Maret 2022 dan akan dilanjutkan dengan strategi baru dan format baru nih bosku. Namun, Lagarde masih menolak apabila stimulus dihentikan, yang dimana itu artinya Bank Sentral Eropa akan mulai melakukan taper tantrum, di mana akan melakukan pengurangan pembelian obligasi di pasar. Inflasi akan meningkat tahun ini, namun Bank Sentral Eropa meyakini hal tersebut akan terjadi hanya sementara. Lagarde mengatakan bahwa kita semua perlu melihat situasinya, dan kita akan melihat apa yang dapat kita lakukan ke depannya dengan menggunakan data yang ada. Lagarde setuju bahwa target baru inflasi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tercapai, namun masalah yang harus dihadapi adalah bahwa inflasi merupakan sesuatu yang harus kita terima dan berikan toleransi bahwa kenaikan inflasi hanyalah sementara, karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memulihkan stabilitas harga. Sejauh ini, Bank Sentral Eropa memiliki tools tersebut, dan untuk mengejar inflasi 2% kami akan menggunakan semua tools yang tersedia. Tidak hanya membahas mengenai berbagai keperluan Bank Sentral saja loh bosku, tapi Lagarde juga akan menyiapkan strategi terkait dengan perubahan iklim dan prospek mata uang digital euro. Semua bank sentral siap untuk beraksi. Pekan ini juga ada pertemuan Bank Sentral Jepang yang dimana ini juga akan menjadi perhatian atas apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Jepang untuk menopang perekonomian Jepang di tengah situasi dan kondisi yang kian mendesak. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bank Sentral Cina. Pada akhirnya Bank Sentral Cina kembali memangkas uang cash yang dimiliki oleh perbankan sebagai cadangan. Hal ini tentu saja memberikan sebuah pengertian bahwa pemulihan perekonomian di Cina mulai mengalami kesulitan untuk melangkah lebih jauh. Bank Sentral Cina mengurangi rasio persyaratan cadangan sebesar 0,5% untuk sebagian besar bank. Hal tersebut tentu saja memberikan likuiditas tambahan sebesar 1 triliun yen atau 154 miliar dolar ke dalam perekonomian untuk jangka panjang.
Bank Sentral Cina berjanji untuk terus memberikan likuiditas kepada perusahaan-perusahaan kecil melalui perbankan untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi, yang dimana saat ini prospek perekonomian di Cina kembali menemukan hambatan yang dimana tentu saja hal ini memberikan Bank Sentral Cina berpikir dua kali sebelum melakukan pengetatan kebijakan. Yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor tentu saja data pertumbuhan ekonomi Cina kuartal 2 2021 yang akan keluar pada pekan ini, karena tentu saja akan memberikan sebuah gambaran akan kemana perekonomian Cina melangkah di dalam fase pemulihan ini. Terakhir kali Bank Sentral Cina melonggarkan giro wajib minimumnya tatkala pada saat Maret 2020, di mana Bank Sentral Cina melonggarkan kebijakannya untuk memberikan suntikan likuiditas ke dalam pasar keuangan agar likuiditas tetap terjaga. Tentu saja kami tidak pernah menyaksikan kemampuan Cina dalam menangani masalah COVID-19 hingga pemulihan ekonomi, tapi terkadang cara yang dilakukan Cina lebih banyak di atas kertas daripada dijalankannya. Oleh sebab itu kami berharap kali ini Cina dapat memaksimalkan kebijakannya, khususnya untuk mendorong daya beli mengalami kenaikan. Jangan lupa loh, beberapa waktu lalu Cina pernah menggembar-gemborkan terkait dengan dual circulation untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Cina diproyeksi akan mengalami pelemahan, namun masih dalam batas toleransi yang ditetapkan. Sejauh ini Cina sempat memimpin nih bosku terkait dengan pemulihan ekonomi dunia, di mana Cina pulih lebih awal sehingga memberikan kesempatan kepada Cina untuk memimpin pemulihan ekonomi dunia bersama Amerika. Namun akhir-akhir ini Cina tampaknya justru malah berkutat dengan pemulihan ekonomi dalam negeri yang masih belum usai. Sementara beberapa bank sentral dunia lainnya tengah berdiskusi terkait dengan pengurangan stimulus melalui pengurangan pembelian obligasi di pasar, Bank Sentral Cina justru malah ragu untuk melakukan pengurangan, alih-alih untuk menjaga fase pemulihan untuk tetap terjaga karena rendahnya daya beli saat ini. Bank Sentral Cina mengatakan akan waspada terhadap perekonomian, yang dimana Bank Sentral Cina khawatir terjadi stimulus yang berlebihan. Namun pengurangan giro wajib minimum menunjukkan bahwa Bank Sentral Cina menjalankan kebijakan moneter yang bijaksana serta akan terus mempertahankan stabilitas dan efektivitas kebijakan moneter. Bank Sentral Cina berjanji untuk tidak akan membanjiri perekonomian dengan stimulus, apalagi ketika pemulihan tengah berjalan. Secara keseluruhan, likuiditas yang akan tercipta nanti akan digunakan untuk mendorong perekonomian, karena likuiditas tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli kembali pinjaman jangka menengah yang akan jatuh tempo dan akan mengisi kekosongan likuiditas di tengah pembayaran pajak serta akan meningkatkan modal jangka panjang perbankan. Pemangkasan giro wajib minimum ini sebetulnya merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Cina karena tingkat suku bunga berada di level yang stabil. Apalagi, Bank Sentral Cina telah menahan sikap untuk tidak mengubah kebijakan moneternya sejak tahun lalu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah survei. Berdasarkan survei konsumen, Bank Indonesia melaporkan ada perbaikan pada persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, meskipun masih berada pada zona pesimis. Bank Indonesia mencatat indeks kondisi ekonomi saat ini pada Juni 2021 tercatat sebesar 90,3, meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 86,8. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan seluruh komponen pembentuknya, terutama indeks penghasilan saat ini yang naik dari 4,2 poin menjadi 99,4 poin. Adapun indeks penghasilan saat ini pada Juni 2021 mengalami peningkatan pada seluruh kategori pengeluaran, terutama kelompok responden dengan tingkat pengeluaran 3 juta rupiah dan 1 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan. Berdasarkan sisi usia, indeks penghasilan saat ini mengalami peningkatan pada seluruh kategori usia, terutama pada responden berusia 51 hingga 60 tahun. Di samping penghasilan, keyakinan konsumen untuk melakukan pembelian barang tahan lama juga membaik. Kenaikan indeks ini terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama responden dengan pengeluaran 4 dan 1-5 juta rupiah per bulan. Secara keseluruhan, jika dilihat secara spasial, indeks kondisi ekonomi terpantau menguat di 12 kota dengan kenaikan tertinggi di Banten, diikuti Bandar Lampung dan Mataram. Kenaikan indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Juni menjadi katalis positif pada kondisi konsumsi pada penghujung kuartal 2 2021. Namun di lain sisi, membaiknya konsumsi belum diiringi dengan membaiknya persepsi pelaku usaha yang saat ini lebih menahan diri untuk melakukan ekspansi. Kami melihat membaiknya IKK bisa menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menilai minat konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Tetapi situasi real perekonomian tetap menjadi perhatian utama dalam mengambil keputusan bisnis. Penanganan pandemi yang belum usai dan pengetatan pada mobilitas masyarakat dinilai menjadi penghambat pada laju ekspansi pelaku usaha.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6013 hingga 6054. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari PTPP, yang ketiga ada dari SMGR, dan yang keempat ada dari Mayor. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IPTV atau PT MNC Vision Networks Tbk yang berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 148% year on year pada kuartal 1 2021 atau sebesar 101,3 miliar rupiah. Keberhasilan perusahaan dalam mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 148% year on year pada kuartal 1 2021 atau sebesar 101,3 miliar rupiah dibandingkan 40,8 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan bertumbuhnya pendapatan, di mana membukukan pendapatan konsolidasi perseroan sebesar 1.032 miliar rupiah pada kuartal 1 2021. Jumlah pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar 23% year on year dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 842 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 305 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang mengumumkan kemitraannya dengan Gojek melalui rencana peluncuran 31 toko virtual di wilayah Jabodetabek di GoMart. Kemitraan yang dilakukan manajemen dengan GoMart tentunya sebuah langkah kolaborasi yang strategis untuk mendukung peningkatan penjualan di tengah kondisi pandemi yang terjadi saat ini, dan diberlakukannya PPKM darurat tentunya merubah gaya konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Kolaborasi tersebut akan memberikan kemudahan terhadap konsumen di daerah Jabodetabek, di mana untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat dengan solusi belanja online yang aman dan nyaman. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1275 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.